Tanggal 4 Agustus 1892 mungkin menjadi salah satu hari paling memilukan bagi warga Fall River, Massachusetts, Amerika Serikat. Bagaimana tidak, di sana terjadi pembunuhan mengerikan yang menimpa Andrew Borden dan istrinya Abby Borden. Mereka dibunuh menggunakan sebilah kapak. Baik Andrew dan Abby ditemukan secara mengenaskan dengan luka yang sangat parah. Abby diperkirakan meninggal sekitar jam 9 pagi, sedangkan Andrew sekitar jam 11 siang. Mayat Andrew ditemukan di sofa dengan kondisi wajah rusak dan tidak bisa dikenali. Pembunuh diketahui melukai wajah Andrew sebanyak 11 kali, menggunakan kapak saat dirinya tertidur. Sementara itu, mayat Abby ditemukan di lantai atas dalam kondisi telungkup di lantai dikelilingi kubangan darah yang terlihat gelap dan membeku. Ia ditikam menggunakan kapak sebanyak 19 kali. Ada teori yang menyebutkan bahwa pembunuh menyergap Abby terlebih dahulu sebelum menyerang Andrew yang tertidur di sofa lantai bawah. Putri kandung Andrew, Lizzie Borden, yang saat itu berada di rumah ketika peristiwa pembunuhan, diduga menjadi dalang pembunuhan dua korban tersebut. Namun karena kurangnya bukti, dia akhirnya dibebaskan. Dengan hilangnya Lizzie dari daftar tersangka pembunuhan, kasus kematian Andrew dan Abby menjadi misteri pembunuhan yang belum terpecahkan hingga kini. Borden merupakan keluarga yang cukup dihormati di Fall River. Andrew memiliki bisnis properti dan sejumlah bisnis besar lain yang cukup sukses. Diketahui bahwa dia menjabat sebagai direktur di 3 perusahaan, yakni Global Yarn Mill Company, Troy Cotton, Wallen Manufacturing Company. Selain itu, ia merupakan salah satu pejabat tinggi di 2 bank Amerika, yaitu Union Saving Bank dan Dufresne Safe Deposit. Sebelum bersama Abby, Andrew menikah dengan Sarah. Dari hasil pernikahannya dengan Sarah, Andrew dikaruniai 2 anak, yaitu Emma dan Lizzie. Keduanya disebut sebagai anak penurut dan taat agama. Beberapa tahun setelah Sarah meninggal, Andrew memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Abby Dofrey Gray. Meski berkelimpangan harta, keluarga Borden hidup sangat sederhana. Di rumah mereka air dan listrik bahkan dipasang ala kadarnya. Padahal jika memang berkenan, mereka bisa membeli rumah di kawasan Fall River atau The Hill yang dihuni oleh kalangan elit Massachusetts. Selain itu, banyak pihak bergosip mengenai ketidakharmonisan keluarga Borden. Kondisi tidak mengenakan ini terjadi setelah Andrew menikah dengan Abby. Kedua anak Andrew, Emma dan Lizzie, menganggap Abby sebagai sosok gold digger atau menikah karena alasan harta saja. Hal itu dikonfirmasi oleh pembantu rumah tangga keluarga Borden, Bridget Sullivan. Ia mengaku bahwa Emma dan Lizzie jarang makan bersama orang tua mereka di ruang makan. Memasuki tahun 1892, kerukunan keluarga Borden semakin terguncang setelah Emma dan Lizzie mengetahui bahwa sang ayah membagi-bagikan properti mahal mereka kepada sejumlah saudara perempuan Abby. Dari alasan ketidakharmonisan keluarga itu, banyak warga Amerika berspekulasi Lizzie membunuh Andrew dan Abby atas dasar rasa sakit hati yang telah lama dipendam. Pada 4 Agustus 1892, kediaman keluarga Borden di Fall River tampak normal dan tenang. Pagi itu, pembantu rumah tangga mereka, Bridget Sullivan, menyiapkan sarapan untuk Andrew dan Abby seperti biasa. Saat keduanya sarapan di lantai bawah, Lizzie diketahui tertidur di lantai atas. Sullivan pun memutuskan naik ke lantai 3 untuk beristirahat setelah selesai merapikan dan membereskan rumah. Sesaat setelahnya, Andrew pergi ke kota dan Abby pergi merapikan kamar tidur tamu yang sebelumnya dihuni oleh paman Lizzie, John Finicum Morse. Setelah Andrew pulang ke rumah, dia bertanya kepada Lizzie, kemana Abby pergi? Lizzie menjawab, Nyonya Borden telah meninggalkan rumah untuk menemui teman yang sedang sakit. Setelahnya Andrew merebahkan diri di sofa ruang keluarga. Dia merasa kurang enak badan dan memutuskan untuk tidur di tempat itu. Beberapa waktu setelahnya, Sullivan mendengar jeritan keras di lantai bawah. Jeritan ini merupakan tangisan Lizzie yang menemukan mayat Andrew di sofa ruang keluarga. Sullivan pun pergi keluar rumah untuk mencari dokter. Sementara itu, jeritan Lizzie berhasil mengundang para tetangga. Mereka memutuskan untuk memanggil polisi. Akhirnya banyak orang berkumpul di luar rumah untuk menyaksikan apa yang terjadi. Pada saat ini, keberadaan Abby masih belum diketahui. Lizzie memberitahu tetangganya bahwa ibu tirinya pergi menemui teman yang sedang sakit. Sullivan juga menyebutkan
Baik Andrew dan Abby sebelumnya merasa tidak enak badan, setelah merasa curiga bahwa susu yang dikonsumsi keduanya telah diracun. Setelah Sullivan datang bersama dokter bernama Siburi Bowen, dia pergi ke lantai atas untuk mencari keberadaan Abby. Betapa terkejutnya Sullivan ketika menemukan mayat Abby sudah berada dalam posisi telungkup dikelilingi banyak darah di lantai. Awalnya pihak kepolisian sama sekali tidak mencurigai Lizzie sebagai tersangka. Dia dianggap tidak memiliki karakteristik sebagai pembunuh karena pekerjaannya sebagai guru sekolah minggu dan berasal dari keluarga terhormat. Ditambah lagi Lizzie sebelumnya telah bersumpah kepada jaksa wilayah Hosea Knowlton bahwa dirinya sedang berada di gudang mencari sepotong besi ketika Andrew dan Abby dibunuh. Polisi menduga pembunuhan itu dilakukan seorang pria dengan postur badan besar. Beberapa jam setelah insiden pembunuhan, mereka menangkap imigran asal Portugis yang ternyata tidak bersalah. Asumsi tersebut menemui jalan buntu. Banyak bukti di sekitar tempat kejadian, tetapi sama sekali tidak membuktikan adanya pembunuhan. Mulai dari kapak yang ditemukan di peternakan tetangga, tetapi ternyata digunakan untuk menyembelih ayam, hingga sosok pria asing yang ditemukan dekat kediaman Borden saat pembunuhan terjadi. Namun sosok ini terbukti tidak bersalah karena ada alibi kuat yang diungkapkan. Kebuntuan itulah yang menuntun polisi percaya bahwa Lizzie Borden merupakan sosok pembunuh. Kecurigaan polisi kian bertambah dengan adanya cerita Lizzie yang terus berubah. Contohnya mengenai klaim dirinya tengah mencari potongan besi di gudang saat pembunuhan terjadi berubah menjadi memakan buah pir di loteng gudang. Meski demikian tidak ada bukti fisik yang memberatkan Lizzie. Hal itu tidak lantas membuat polisi berhenti curiga kepada Lizzie. Mereka percaya bahwa pembunuhan tidak mungkin dilakukan orang lain dari luar rumah. Kalau memang benar Abby terbunuh pada pagi hari, pembunuh diasumsikan bukan Lizzie atau Sullivan. Tentu harus bersembunyi di dalam rumah selama berjam-jam menunggu kepulangan Andrew dari kota. Selama kurun waktu tersebut, dia sangat beresiko tertangkap oleh Lizzie atau Sullivan. Hal mencurigakan lain adalah keterangan Lizzie yang menyebut Abby keluar karena menemui teman yang sedang sakit. Ini tidak mungkin karena Abby ditemukan di lantai atas dan tidak punya kesempatan pergi keluar rumah. Di samping itu, terungkap bahwa Lizzie sempat membeli asam sianida dari toko obat 1 hari sebelum pembunuhan terjadi. Dia mengaku asam ini diperlukan untuk membersihkan jubah kulit anjing laut miliknya. Namun penjual di toko obat menolak memberikan alasan itu karena dianggap terlalu berbahaya dan membutuhkan resep dari ahlinya. Tak hanya itu saja, gelagat aneh Lizzie terlihat setelah terungkap. Dia sempat membakar salah satu gaunnya di kompor. Ketika ditanya mengapa dia melakukan ini, Lizzie mengatakan bahwa gaunnya kotor dan tidak bisa dikenakan lagi. Lizzie ditahan pada tanggal 11 Agustus 1892. Proses persidangan dilakukan di New Bedford pada 1893 dengan menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya pembantu rumah tangga Bridget Sullivan. Saat persidangan berlangsung, pengadilan menghadirkan tengkorak kepala yang telah diotopsi secara terpisah dari badan masing-masing korban. Saat melihat tengkorak ini, Lizzie mendadak pingsan. Kuasa hukum Lizzie beralasan bahwa siapapun yang membunuh Andrew dan Abby saat kejadian pasti berlumuran darah. Hal ini tidak terjadi kepada Lizzie karena bajunya bersih. Kondisi tersebut membuat beberapa orang percaya bahwa Lizzie melakukan pembunuhan tanpa mengenakan busana sama sekali. Namun hal itu dibantah oleh keterangan sejumlah saksi yang melihat Lizzie meninggalkan gudang sesaat setelah pembunuhan terjadi. Pihak kuasa hukum Lizzie juga membantah tuduhan penjual obat yang menyebut Lizzie membeli asam untuk meracuni Abby dan Andrew. Namun, hal itu dibantah oleh keterangan sejumlah saksi yang melihat Lizzie meninggalkan gudang sesaat setelah pembunuhan terjadi. Pihak kuasa hukum Lizzie juga membantah tuduhan penjual obat yang menyebut Lizzie membeli asam untuk meracuni Abby dan Andrew. Menurut tim kuasa hukum, keterangan ini tidak relevan. Setelah proses persidangan yang alot dan menyita perhatian publik Amerika, Lizzie Borden resmi dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Andrew dan Abby pada 19 Juni 1893. Keputusan pembebasan Lizzie itu sontak membuat heboh warga Amerika. Banyak orang menduga bahwa Lizzie merupakan pembunuh ayah dan ibu tirinya. Namun tidak sedikit pula yang berspekulasi bahwa pembunuhan dilakukan oleh rival bisnis Andrew. Pasalnya, beberapa sumber menyebut Andrew punya banyak musuh dan saingan bisnis yang berbahaya. Beberapa waktu setelah insiden mereka, Lizzie dan saudarinya Emma memutuskan untuk membeli rumah di kawasan elit Fall River. Meski bebas dan tinggal di rumah impiannya sejak dahulu,
Lizzie hidup dalam kucilan masyarakat hingga akhir hayatnya pada 1927. Itu tadi adalah misteri pembunuhan keluarga Borden yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komennya ya guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan kisah ini. Kita berjumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya.